Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Adi Prasetyo. Dan saya Lukman Ahmad Rizak. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan transmisi tenaga listrik. Untuk pembahasannya ada dua, yaitu penyelesaian transmisi persamaan diferensial dan interpretasi dari persamaan. Penyelesaian transmisi bersamaan diferensial. Saluran transmisi memiliki dua parameter utama, impedansi seri Z mewakili resistansi dan reaktansi induktif saluran yang menentukan gaya resistif serta reaktansi terhadap aliran arus listrik. Admitansi Sun Y mewakili reaktansi kapasitif antar konduktor dan tanah yang berpengaruh pada penurunan tegangan akibat kapasitansi saluran. Pada saluran transmisi pendek, parameter ini seringkali dianggap terkonsentrasi di satu titik. Namun, untuk saluran panjang yang lebih dari 150 mil, asumsi ini tidak valid karena beberapa faktor, yaitu parameter tersebar rata sepanjang saluran. Yang kedua, tegangan dan arus mengalami perubahan secara kontinu sepanjang saluran karena pengaruh impedansi dan admitansi yang tersebar. Untuk mengenal elemen kecil atau infinitesimal element dalam saluran panjang, itu kita bisa bilang parameter saluran seperti impedansi dan admitansi tersebar merata sepanjang saluran. Pendekatan analisis elemen kecil digunakan untuk menggambarkan fenomena secara lebih akurat. Untuk memahami distribusi parameter saluran dianalisis dalam 4 elemen kecil, yaitu yang pertama adalah panjang elemen atau delta X, yaitu jaraknya. Yang kedua adalah impedansi delta X, yaitu impedansi seri sepanjang elemen kecil. Yang kedua adalah Y delta X, di mana itu adalah admitansi sum sepanjang elemen kecil. Dan yang terakhir adalah tegangan di ujung elemen kecil, biasa disimbolkan dengan V, diukur sebagai tegangan RMS terhadap netral. Untuk rumus umumnya adalah delta V sama dengan IZ dikali delta X. Dan yang kedua adalah delta I sama dengan PY dikali delta I, delta X, yang dimana delta V sama dengan kenaikan tegangan dengan arah X dan IZ adalah hasil kali arus yang berlawanan dengan arah X yang meningkatkan dan impedansi unsur X. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang melibatkan tegangan dan arus dengan bentuk eksponensial, kita akan menggunakan hubungan antara impedansi karakteristik Z dan konstanta propagasi Z. Untuk rumusnya itu adalah P sama dengan PA ditambah IZ kali ZE dibagi 2, yang dimana ini adalah omega kali DE dikali Y dikali Z ditambah PA dikurangi IR dikali ZE dibagi 2 dan E dikurangi I per Z. Untuk penjelasan rumusnya, P dan I merupakan nilai RMS dengan sudut fasa pada setiap titik di sepanjang saluran atau jarak X. Perlu kita ketahui rumus ini apabila diketahui V, R, dan IR dan parameter tolak ukur saluran ini baru bisa digunakan. Apa yang dimaksud dengan J? Konstanta propagasi adalah besaran kompleks yang menggambarkan bagaimana tegangan dan arus berubah sepanjang saluran transmisi. A. Konstanta tendangan menunjukkan tingkat pelemahan tegangan
atau arus persatuan panjang saluran. B. Konstanta fasa menggambarkan perubahan fasa gelombang persatuan panjang saluran. Tegangan dan arus sebagai gelombang. Tegangan dan arus di sepanjang saluran transmisi terdiri dari dua bagian. Tegangan atau arus datang, gelombang yang bergerak dari pengiriman ke penerima. Tegangan atau arus padul, gelombang yang bergerak dari penerima kembali ke pengirim. Dengan rumus VR plus IR ZC per 2. Ya, di sini merupakan tegangan atau arus yang datang itu dari sini, dan yang suku selanjutnya itu merupakan reflected wave atau tegangan mantul. Next, nah, untuk sifat gelombang itu ada dua, yaitu konstanta redaman dan konstanta fasa. Yang pertama adalah konstanta redaman, menentukan perubahan besar gelombang. Semakin jauh dari asal gelombang bisa mengecil atau membesar tergantung arah pergerakan. Yang kedua adalah konstanta fasa, yang dimana menentukan perubahan fasa pada gelombang. Jadi pergeseran fasa tersebar sebeta radian persatuan panjang. Saluran datar. Saluran datar adalah saluran yang dirancang sehingga impedansi karakteristika sebanding dengan impedansi sumber dan beban yang terhubung ke saluran tersebut. Saluran seperti ini dirancang untuk menghilangkan gelombang padul. Artinya, ketika gelombang datang ke ujung saluran, tidak terjadi pembalikan atau pantulan gelombang karena impedansi beban dan sumber yang sesuai. Saluran transmisi seperti kabel atau saluran komunikasi lainnya memiliki impedansi karakteristik JC. Impedansi karakteristik ini adalah nilai yang menggambarkan hubungan antara tegangan dan arus pada saluran tersebut dan berhubungan dengan cara gelombang elektromagnetik bergerak melalui saluran. Saluran transmisi komunikasi seperti kabel koaksial atau kabel serat optik sering dirancang untuk memiliki impedansi karakteristik antara 200 hingga 400 ohm. Ini adalah nilai impedansi yang digunakan dalam sistem komunikasi untuk meminimalkan kehilangan sinyal dan distorsi akibat gelombang padul. Untuk impedansi surja atau surge impedance itu definisinya adalah impedansi karakteristik dari saluran transmisi yang menggambarkan hubungan antara tegangan dan arus pada gelombang lonjakan yang merapat sepanjang saluran transmisi. Dalam banyak kasus, impedansi surja digunakan untuk menganalisis fenomena gelombang berjalan dalam saluran transmisi ketika terjadi gangguan. Untuk pembedaan impedansi surja itu adalah SIL atau surge impedance loading. Ini adalah konsep yang digunakan dalam sistem transmisi listrik untuk menggambarkan daya maksimum yang dapat ditransmisikan melalui transmisi tanpa terjadinya beban atau kerugian daya. Di sini merupakan rumusnya, yang dimana ini adalah rumus umum dari impedansi surge, yang dimana ZS sama dengan akar L bagi C, yang dimana L adalah induktansi dan C adalah kapasitansi. Dan yang kedua adalah rumus SIL sama dengan VL kuadrat dibagi akar L per C dengan satuan megawatt. Next. Panjang gelombang dan kecepatan gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara dua titik berturut-turut
pada gelombang yang memiliki perbedaan fasa 360 atau 1/10 gelombang dalam konteks gelombang elektromagnetik atau gelombang listrik. Panjang gelombang menunjukkan jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Kecepatan rambat adalah laju perpindahan gelombang melalui media. Kecepatan ini dipengaruhi oleh sifat fisik medium yang dilalui oleh gelombang, seperti impedansi, saluran transmisi, sifat material, dan jenis gelombang yang digunakan. Kecepatan rambat gelombang dalam satuan meter per detik atau mil per detik. Dan ini adalah lambda, yaitu panjang gelombang dengan satuan meter atau mil. Dan ini adalah frekuensi dengan satuan hertz. Nah, untuk kesimpulannya, analisis parameter dan persamaan saluran panjang memainkan peran penting dalam karakteristik listrik distribusi energi dalam sistem transmisi listrik. Saluran panjang merujuk pada saluran transmisi yang cukup panjang sehingga efek impedansi dan parameter saluran lainnya seperti induktansi dan kapasitansi tidak dapat diabaikan dalam analisisnya. Oke, cukup sekian dari presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Izin bertanya Mas? Ya, boleh Mas. Boleh kembali ke slide sebelumnya? Terus, nah ini saya ingin tanya tentang rumus itu, apakah bisa memberikan contoh soal dari rumus itu? Baik, kali ini saya akan memberikan contoh dari rumus kecepatan yang dimana rumusnya adalah sama dengan frekuensi dikali lambda atau panjang gelombang. Di sini kita sudah jelaskan. Pusing apa Mas? Ikan. Masuk lagi ini kan? Nah, bisa diawas ya. Diketahui frekuensinya 60 Hz. Terus panjang gelombangnya itu 2. Maka kita tinggal masukkan rumus dengan rumus kecepatan sama dengan frekuensi dikali panjang gelombang. Maka hasilnya kita masukkan inputan dari yang diketahui. Kita tinggal masukkan 60 dikali 2 sama dengan 120 R IR. Jadi begitu Mas rumusnya. Apakah sudah terjawab? Oke, mungkin bila tidak ada pertanyaan lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.